Pemirsa, ribuan supir bus pariwisata gelar aksi demo tuntut pencabutan surat edaran terkait larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Selain itu, ratusan bus juga memblokade jalan raya sebagai bentuk kekesalan atas surat edaran Deddy Mulyadi. Sekarang juga cabut. Kita akan Ribuan supir bus dari berbagai daerah di Jawa Barat memadati kawasan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. baik, kita punya hasil. Setuju. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Selain itu, para supir bus juga memblokade jalan Diponegoro dengan bus pariwisata. Mereka merasa dirugikan dengan kebijakan Deddy Mulyadi yang melarang anak sekolah studi tur keluar kota. Hal tersebut membuat banyak pekerja wisata kehilangan pekerjaan hingga merugi. Kekecewaan itu mereka lampiaskan dengan orasi dan mencoba menerobos masuk ke dalam gedung sate dengan mendorong pagar. Aksi damai ke gedung sate. Kami dari berbagai daerah dari Jawa Barat, ya, ada dari Garut, Tasik, Pangandaran, Cirebon, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Bekasi, Depok, Indramayu, Majalengka, Kuningan, pokoknya seluruh Jabar, ya. Kami pelaku pariwisata, ya, pekerja pariwisata Jawa Barat yang terdiri dari PO Bus dan krunya, supir, kenek, ya. Juga ada travel agent, juga ada tour guide, juga ada UMKM, ya. Kami di sini menggelar aksi damai, bukan demo, ya. Kita menggelar aksi damai hanya ingin menuntut keadilan. Massa mengancam jika tuntutan mereka tidak digubris, para supir bus akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah yang lebih banyak. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengingatkan seluruh sekolah negeri di Jawa Barat dilarang melakukan pungutan biaya apapun alias gratis. KDM juga meminta sekolah tidak melakukan jual beli seragam termasuk buku pelajaran. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali mengingatkan sekolah tingkat SMA dan SMK negeri untuk tidak memungut biaya apapun kepada siswa. Bahkan KDM juga melarang pihak koperasi sekolah untuk menjual seragam dan buku di sekolah kepada para siswa. Menurut Deddy, selain dibuat untuk menurunkan tingkat putus sekolah, aturan ini juga dibuat untuk mencegah adanya pungutan liar di lingkungan sekolah. Sekolah gratis di negeri ya jelas sekolahnya tidak boleh ada pungutan apapun. Pertama, dulu kan suka ada jualan seragam tuh di sekolah. Beli baju seragam melalui koperasi sekolah. Hari ini kan nggak ada. Nah, persoalan kemudian baju seragam di toko lebih mahal, ya itu resiko lah. Daripada sekolah yang diomongin, dilakukan aja toko yang diomongin. Yang kedua, meski menuai kontroversi, KDM berharap sekolah swasta tidak mempermasalahkan kebijakannya tersebut agar para siswa di Jawa Barat bisa bersekolah secara gratis. Kependidikan di Purwakarta ya bahwa kecenderungan sekolah swasta itu memang sejak 5 tahun terakhir menurun jumlah partisipasi di sekolahnya. Kemudian malah tahun ini saya dengar SMA itu naik. SMA naik yang tahun ini bukan menurun, SMA itu naik. Cuman problemnya di situ kita harus bisa memilah sekolah swasta yang memiliki kualifikasi apalagi favorit full. Sebelumnya, Deddy Mulyadi mengklaim kebijakan rombongan belajar satu kelas untuk 50 siswa dan menggratiskan biaya sekolah di sekolah negeri berhasil menurunkan tingkat putus sekolah di Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih. Peluncuran dilakukan di Klaten, Jawa Tengah. Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 80.000 koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan hari ini di seluruh Indonesia.
Koperasi memiliki konsep gotong royong. Presiden Prabowo hadir langsung dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. Selain itu, acara ini juga dihadiri secara online oleh para pemimpin daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Presiden Prabowo soroti tindakan serakah para koruptor, bahkan memberi istilah baru, yaitu serakahnomics. Yang ingin saya sampaikan adalah pengusaha-pengusaha yang serakah. Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum saya masuk politik. Tapi ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis. Ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan. Ini adalah serakah. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega petani setengah mati? Rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisep darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisep darah. Vampir ekonomi. Dalam hal itu, Presiden Prabowo heran lantaran para maling yang terus-menerus mengambil kekayaan negara tidak jera padahal sudah diberi peringatan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. 80.000 koperasi Desa Merah Putih telah resmi diluncurkan di seluruh Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa itu Koperasi Desa Merah Putih dan apa saja manfaatnya? Berikut informasinya untuk Anda pemirsa. Koperasi Merah Putih adalah sebuah lembaga berbasis koperasi yang didirikan untuk memperkuat ekonomi nasional melalui partisipasi langsung rakyat. Pendirian koperasi ini bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa menjadi pemilik sah dari berbagai aset produktif secara kolektif dengan semangat gotong royong. Sedikitnya ada 13 manfaat yang diharapkan bisa diperoleh dari koperasi ini. Di antaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, modernisasi manajemen sistem perkoperasian, menekan harga di tingkat konsumen, meningkatkan kesejahteraan petani, menekankan pergerakan tengkulak, memperpendek rantai pasok, meningkatkan inklusi keuangan, menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator UMKM, menekan tingkat kemiskinan ekstrim, serta menekan inflasi. Lembaga ini memiliki 7 jenis gerai atau unit usaha, yaitu apotik, klinik, simpan pinjam, kantor koperasi, pengadaan sembako, pergudangan atau cold storage, dan logistik.
Presiden Prabowo menegaskan akan menindak tegas pengoplos beras. Presiden sebut pengoplos beras adalah kejahatan ekonomi luar biasa. Sidak pasar terus dilakukan ke Bentan, selain untuk mengecek harga beras, tetapi juga untuk mencegah beras oplosan beredar di masyarakat. Presiden pun terus menyoroti tindak pengoplosan beras. Bahkan Presiden menyebut mengoplos beras adalah kejahatan ekonomi luar biasa. Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya, yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat buka-bukaan di depan anggota DPR RI. Mentan menyebut ada belasan pegawai Kementan yang diduga terlibat dalam praktek beras oplosan. Mereka pun telah menonaktifkan para pegawai ini. Sementara itu, Satgas Pangan Polri terus menelusuri dugaan pengoplosan beras. Kasus ini menjadi perhatian karena diduga kerugian akibat kasus ini mencapai 99 triliun rupiah per tahun.